Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Al-Hafiz dengan NPM 251000006. Halo semuanya, hari ini saya mau ngebahas santai sama kalian. Nah, bukan ceramah, bukan sok pinter, bukan yang lain-lain deh. Nah, kita ngobrol soal satu hal yang sebenarnya sering banget kita temuin, tapi jarang kita sadari nih. Namanya itu post-truth. Sebelum masuk jauh, saya mau nanya dulu deh ke kalian. Pernah gak sih kalian baca berita cuma dari judulnya? Kalian lihat postingan langsung emosi, atau share sesuatu karena viral, bukan karena yakin sama postingan itu? Kalau misalnya pernah, wajar. Saya juga pernah, hampir semua orang pernah. Dan justru disitulah masalah post-truth ini muncul. Sekarang ini hidup kita penuh informasi. Scroll dikit berita, scroll lagi opini, scroll lagi gosip, scroll lagi hoax. Masalahnya bukan kita kekurangan informasi, tapi kita terlalu over menerima kita terlalu over terhadap informasi yang bikin kepala kita penuh, tapi pikiran kita kosong. Nah, oke, sekarang kita masuk ke intinya. Post-truth itu secara gampangnya adalah kondisi di mana fakta bukan lagi hal yang paling penting. Yang paling penting justru perasaan, emosi, keyakinan pribadi. Nah, jadi bukan lagi soal ini benar atau salah, tapi berubah jadi ini cocok gak ya sama yang saya percaya. Nah, kalau cocok, kalian bisa dipercaya. Nah, kalau nggak cocok, ditolak walaupun ada datanya. Makanya sekarang banyak orang-orang lebih percaya kepada influencer daripada ke ahli, lebih percaya video klip daripada penjelasan lengkap, lebih percaya sama kata-katanya daripada fakta. Di era post-truth, opini bisa lebih kuat dari kenyataan. Nah, contoh simpelnya gini, biar nggak ribet, saya kasih contoh. Misalnya ada berita nih, minum air dingin bisa bikin paru-paru kita basah. Secara medis itu salah, tapi karena sering diulang, banyak yang percaya, disebar sama orang terdekat. Akhirnya itu dianggap benar. Atau contoh lainnya, ada video klip berdurasi 30 detik, orang lagi marah-marah nggak jelas, tanpa ada konteks, tanpa ada penjelasan awal, tanpa ada kelanjutan, langsung rame, langsung viral, langsung dihujat, dan langsung dihakimi. Padahal bisa aja ceritanya beda kalau videonya utuh. Nah, disinilah post-truth bekerja. Emosi dulu, faktanya belakangan nih. Nah, kenapa sih post-truth bisa terjadi? Nah, bisa terjadi karena ada media sosial. Media sosial itu mesin emosi. Media sosial itu bukan cuma tempat ngobrol, dia mesin bisnis yang bikin orang betah. Itu bukan fakta tapi emosi. Konten yang bikin marah, takut, benci, sedih berlebihan itu jauh lebih laku dibanding konten yang netral. Makanya judul yang lebih sering muncul, kalian gak akan percaya ini daripada penjelasan lengkap berdasarkan data di bawah ini. Dan tanpa sadar kita ikut main di dalamnya. Nah, algoritmanya bisa bikin kita ngerasa paling benar. Apa yang sering kalian like, share, dan tonton, itu yang bakal muncul terus. Kalau kalian sering nonton konten A, maka yang muncul A terus. Pendapat B gimana? Jarang muncul. Kalaupun muncul, cuma dikit. Nah, akhirnya muncul perasaan di diri kita, lah, semua orang juga mikirnya kayak saya. Padahal itu bukan. Semua orang itu cuma algoritma. Ini yang disebut echo chamber.
kita hidup di ruang gema pemikiran sendiri. Nah, ada emosi lebih cepat naik daripada otak. Otak manusia itu unik. Emosi jalan duluan, logikanya nyusul. Begitu lihat berita yang bikin kesal, jantung naik, tangan pengen komen, pengen share, padahal belum tentu benar. Makanya banyak orang nyesal setelah, oh ternyata hoax, tapi udah terlanjut nyebar. Nah, kadang kita juga kurang literasi. Jujur aja nih, sebagian dari kita pasti masih ada nih yang males banget baca teks yang panjang-panjang. Jujur saya juga masih, cuman ya sekarang udah belajar lebih sering banget berliterasi. Nah, adanya malas ngecek sumber, adanya malas mikir ribet. Padahal di era sekarang malas mikir itu mahal. Post-truth biasanya ditemuin di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contohnya grup WhatsApp. Pasti kalian pernah dapat pesan ini nih, tolong sebarkan ke semua orang. Nah, biasanya isinya bikin panik, nggak jelas sumbernya, bahasanya lebay, tapi tetap dipercaya karena yang ngirim itu orang, bisa orang tua, bisa saudara kita, bisa kakek nenek kita, bisa uyut-uyut kita. Nah, padahal orang dekat juga bisa salah. Nah, ada juga politik dan pilihan publik. Dan politik, post-truth sering dipakai buat ngangkat citra orang, nurunin lawan, dan sama mainin emosi massa. Faktanya dipilih yang enak, yang gak enaknya dibuang. Akhirnya masyarakat ribut, bukan karena beda solusi, tapi beda emosi. Nah, ada juga di kehidupan sosial. Misalnya nih, langsung percaya sama gosip, ngejudge orang dari satu postingan, cancel culture tanpa klarifikasi. Satu kesalahan kecil bisa dibesar-besarin tanpa mau lihat sisi lain. Nah, dampak post-truth. Kalau dibiarin, post-truth ini bahaya. Orang-orang jadi gampang banget diadu domba karena emosi kita gampang banget dipancing oleh orang-orang sekitar. Yang kedua, ada diskusi jadi mustahil karena semua orang ngerasa paling bener, ngerasa paling wah, ngerasa pokoknya gitu. Yang ketiga, ada kepercayaan hilang. Media salah, ahli salah, data juga salah. Yang dipercaya cuman opini kita sendiri. Kalau ini terus kejadian, masyarakat bisa hidup tanpa arah. Terus kita harus gimana? Nah, saya nggak cuma mau ngomong masalah tanpa solusi. Sebelum kita nge-share, sebelum kita emosi, kita harus berhenti sejenak, kita memikirkan apa yang ada di konteks video itu, dan kita harus merenungi ini bener nggak sih? Terus ada juga, jangan kalah sama emosi kalian. Kalau berita bikin emosi kalian naik, itu justru tandanya harus ekstra hati-hati. Nah, biasain juga cek lebih dari satu sumber. Biasanya satu sumber itu rawan hoax. Nah, terima, dan juga ada terima kalau kalian salah. Gak apa-apa kalau salah. Yang bahaya itu gak mau ngaku kalau kalian salah. Nah, sebagai kesimpulan, saya mau bilang satu hal, post-truth bukan berarti kebenaran hilang, tapi kebenaran masih ada. Tapi seringkali kalah sama suara, sama emosi. Di era sekarang, orang cerdas bukan yang paling keras ngomongnya, tapi yang paling mau mikir sebelum percaya, sebelum share, sebelum marah. Coba tanya dulu ke diri kita sendiri, ini fakta atau cuman bikin saya pengen percaya. Nah, kalau kita bisa ngerem sedikit aja, dunia digital kita bakal jauh lebih sehat. Nah, segitu saja penjelasan saya tentang post-truth di video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kurangnya penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.